Assalamualaikum, halo Tribuners, bersama saya Tio Rizky dalam program Tribun Travel Talk. Dan saat ini kita akan membahas tentang geliat hotel di tengah pandemi. Bersama kami di studio telah hadir dua narasumber, yaitu Ketua PHRI Riau, Bapak Nafrizal, dan General Manager Hotel Premier Pekanbaru, Mbak Wismi. Namun sebelum kita ke narasumber, boleh kita saksikan dulu video berikut ini. Virus corona mewabah di Indonesia, begitu pula di Provinsi Riau. Dampaknya sungguh luar biasa, seluruh sektor kehidupan dihantam oleh virus mematikan ini. Aktivitas sosial tak bergerak, dinamika ekonomi pun lamban. Fenomena itu terjadi di seluruh lini. Salah satu yang menjerit adalah industri perhotelan. Sektor ekonomi di bidang jasa ini terjun bebas. Di Riau, hunian hotel tinggal 10 hingga 15% saja. Alhasil, kini yang terjadi adalah pemandangan sepi. Restoran, fitness center, hingga ballroom terlihat sunyi. Akibatnya pemilik dan pengelola hotel pun tiarap dan mereka merugi. Akhirnya ada yang memilih untuk tutup, namun ada pula yang tetap bertahan, namun terseok-seok. Di saat sulit ini, uluran tangan dari pemerintah sangat diharapkan. Membantu mereka tegak berdiri kembali, salah satu yang dibutuhkan adalah keringanan pajak dan retribusi. Ya baik Tribuners, telah hadir bersama kami Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Riau, Bapak Nafrizal. Terima kasih Pak telah hadir di studio Tribun. Dan General Manager Hotel Premier, Mbak Wismi. Ya. Selamat siang Mbak, terima kasih telah hadir. Oke, sebagaimana kita ketahui Pak ya, saat ini wabah COVID sendiri udah berdampak di semua lini ekonomi dan termasuk di Riau, dan khususnya di dunia perhotelan juga sangat-sangat terdampak. Boleh saya tanya ke Pak Nafrizal, sebenarnya seperti apa sih pengaruhnya terhadap bisnis perhotelan? Ya, baik. Terima kasih. Pertama, ini kami ucapkan terima kasih kepada Tribun yang mengundang kami dalam acara Tribun Travel Talk, Pak. Tribun Travel Talk. Kami dengan Bu Wismi. COVID-19 ini tidak hanya melanda Kota Pekanbaru ataupun Provinsi Riau, tapi boleh dikatakan secara global, mendunia. Tidak ada satupun negara yang tidak terdampak terhadap COVID-19 ini, termasuk Pekanbaru. Nah, dalam hal ini sektor pariwisata yang didominasi oleh hotel dan restoran itu luar biasa dampaknya. Kenapa? Urat nadi perdagangan itu kan terlihat ketika adanya ruang gerak, baik itu ruang gerak manusia dalam perpindahan. Kalau di hotel mereka ada penginapan ataupun tempat tinggal sementara, ataupun rumah makan ataupun restoran yang boleh dikatakan itu menjadi bagian daripada ruang gerak manusia. Nah, setelah adanya COVID, itu semua terhenti. Ya, aktivitas terhenti. Maka mau tidak mau, hotel dan restoran secara global langsung berdampak. Ya, jadi tidak ada satupun usaha hotel dan restoran yang bisa berjalan normal seperti sedia kala. Maka dengan kondisi ini hampir dikatakan 75% daripada aktivitas itu terhenti. Ya, kalaupun ada 25% itu paling banyak. Ya, rata-rata di antara 10% lagi tinggal. Bahkan di bawah 10%. Nah, inilah
yang menjadi problem di bidang pariwisata. Kira-kira kalau dari daftar PHRI sendiri berapa banyak jumlah hotel dan berbagai macam hotel dan levelnya di Kota Pekanbaru? Di Pekanbaru ada sekitar 197 hotel ya, dengan klasifikasi ya, bintang 5, bintang 4, dan 3. Dan yang paling banyak itu ada bintang. Yang paling banyak non-bintang. Nah, tetapi ini tidak semua hotel dan restoran itu tergabung di PHRI. Walaupun kami dari asosiasi sudah punya panduan terkait penanganan COVID-19 ini. Dan panduan ini sudah kita berikan kepada seluruh hotel. Nah, apakah mereka sudah melaksanakan atau belum itu tergantung hotelnya sendiri. Dari non-bintang tadi itu, kira-kira hotel klasifikasi mana yang paling terdampak di? Semuanya. Kalau hotel primer saya kira karena dia hotel yang cukup strategis, ya tetap terdampak. Ya, bayangkan saja kalau kita mau melihat bagaimana aktivitas hotel itu, pergi kita ke pasar. Karena yang paling banyak membeli bumbu pasar adalah hotel. Karena dia paling banyak bikin acara. Praktis acara nggak ada lagi. Ya, kalau cuma hanya menginap saja, itu tidak tercover biaya operasional hotel. Karena mereka juga ada banket ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mengumpulkan orang banyak. Ini nggak ada. Pesta nggak ada, rapat nggak ada, ya ulang tahun nggak ada, semua nggak ada. Penginapan pun cuma hanya tinggal 10%. Ya, kalau praktis penginapan banket 0. Yang 10% itu cuma hanya menginap. Nah, sementara biaya operasional begitu besar, gaji karyawan, ya, pajak, waduh, ini kalau nggak dibayar luar biasa. Ya, jadi hampir semua itu berdampak. Nah, kalau hotel yang non-bintang, dia praktis hanya mengandalkan tamu menginap, tidak dengan kegiatan-kegiatan yang ada di hotel itu seperti banquet, pesta, pernikahan dan rapat-rapat nggak ada. Nah, kalau itu tidak ada, maka praktis sama sekali. Baik, boleh kita tanya nih, Mbak Wismi nih, salah satu general manager hotel yang cukup terkenal di Pekanbaru, Hotel Premier. Kira-kira bagaimana nih? Apakah yang disampaikan Pak Nov tadi gimana penurunnya? Apakah sama seperti yang dikatakan Pak Nov? Oke, terima kasih sebelumnya kepada Tribun ya atas kesempatan untuk saya bisa di sini untuk talk show, dan dengan Pak Nov ya Ketua PHRI Riau sangat bangga sekali bisa bergabung di sini, dan buat sahabat Tribuners ya. Jadi kalau berbicara hotel Premier berdampak karena COVID ini, penurunan itu pasti. Ya, seperti Pak Nov tadi sudah sampaikan bahwa tidak melihat bintang gitu. Semua segmen, kemudian semua dari bintang mau Wisma pun itu semua terkena dampak akan COVID ini gitu. Jadi kalau dibilang penurunan itu pasti ada. Walaupun memang Premier cukup strategis, kita lihat di jalan protokol ya yang berdampak sekali ya dari segmen. Kita hanya berharap dari penginapan. Nah, itu pun jauh sekali menurunnya. Gitu. Nah, lantas itu bagaimana untuk menyikapi ini? Apakah apa yang dilakukan Hotel Premier untuk menghadapi situasi seperti ini? Ya. Kalau dengan penurunan okupansi ya bisa dibilang hampir 80% malah Pak Nov ya. Tadinya 75, kalau kami merasakannya itu 80% turunnya. Ya, apalagi Premier itu bisa dibilang pendapatannya 50% dari kamar, 50% dari acara. Gitu. Ya, karena kita punya ruang meeting, kemudian kita punya ballroom. Nah, di mana sejak ada maklumat Kapolri bahwa tidak boleh mengadakan acara, ya itu langsung benar-benar drastis terasa. Gitu, dan itu benar-benar bisa dibilang nol, dan sisanya 50%. Nah, 50% dari kamar ini pun turun
turun tingkat okupansinya gitu. Jadi ya kami melakukannya menyikapi ini ya pastinya dengan efisiensi besar-besaran. Efisiensi ya penghematan dari segi fixed cost gitu. Fixed cost biaya tetap. Biaya tetapnya salah satunya listrik. Otomatis kami sudah penghematan untuk dari segi listrik. Kemudian dari sisi karyawan pun kami ada merumahkan karyawan. Gitu. Memang dengarnya sangat apa ya? Ya prihatin sebenarnya, sangat prihatin. Sampai merumahkan karyawan yang dan karyawan yang masih bekerja pun ya dengan 50% lah salary-nya untuk melakukan efisiensi itu. Ya harapannya ya harapannya segera pulih gitu. Nah kalau nggak pulih nanti nggak apa-apa ya. Ya itu. Lantas Hotel Premier sendiri kan sebenarnya nggak cuma jasa kamarnya, sebenarnya ada juga meeting room, ada wedding, ada buffet, ada fitness dan lain-lain. Sebenarnya yang betul-betul anjok blast itu seperti yang jasa yang mana? Meeting sama wedding itu paling terasa karena wedding kita tahu bahwa kapasitasnya kan bisa mencapai sampai 1.000 ya, sama sekali nol karena tidak boleh mengadakan suatu acara yang sifatnya ada kerumunan lah bahasanya begitu kan. Jadi otomatis pada khawatir juga bagaimana kelangsungan ini dan salah satunya juga khawatirnya apakah ada tamu yang mau datang. Nah itu juga selain dari si penyelenggara acaranya khawatir, dari tamunya juga khawatir berani datang. Sekarang udah ada ya? Sekarang mulai tapi belum banyak Pak Nov, paling sekitar 10% yang baru berani, itu pun kapasitasnya sangat dibatasi. Tapi selama ini udah ada yang booking Pak? Ada bahkan sudah ada yang deposit malah melakukan pergantian tanggal gitu, mundur gitu. Tapi ada yang mundur pun tanggalnya belum dapat gitu. Belum ya. Jadi karena mereka masih istilahnya maju mundur masih melihat situasi gitu, wait and see lah gitu. Ya pastinya resepsi yang diundur bukan akadnya ya mereka ya. Iya. Akad jalan terus ya, yang penting sah dulu ya Pak. Boleh ke Pak Ketua, sebetulnya apa yang sebagai Ketua PRI apa yang dilakukan secara kelembagaan untuk mendorong anggotanya bertahan di tengah gempuran COVID-19? Tapi tahan dulu Pak, sebelum dijawab kita simak dulu video berikut ini. Nah, kenapa aku lebih memilih refreshing di hotel di saat pandemi gini? Tentunya aku sangat menghindari dari keramaian orang-orang. Apalagi di hotel, kalian tahu, kalian bisa refreshing dengan tenang, lebih aman juga. Ya walaupun semenjak new normal ini tidak ada yang bisa dibilang aman, cuma kalian bisa tetap menjaga kebersihan kalian. Dan kalian tahu juga kenapa lebih memilih di hotel, karena modal yang kalian keluarkan itu lebih sedikit daripada kalian harus berlibur ke tempat jauh atau lagi ke tempat wisata yang terbuka. Ya enggak? Tentunya kita menikmati refreshing di hotel itu dengan fasilitas-fasilitas yang udah disediakan di hotel. Dan kalian jangan lupa juga tetap mengikuti protokol yang ada dan tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah yang ada. Di hotel tuh jarang-jarang sih, cuman kalau pas lagi pengen aja, apalagi yang kemarin tuh udah lama kali gitu di rumah, bosan, jadi pengen ngambil suasana yang baru ke hotel gitu. Kalau di hotel sih palingnya tidur, pertama kayak tidur, terus ambil fasilitas-fasilitas yang di hotel tuh kayak nge-gym, sama berenang, sama sering takut juga sih sebenarnya, siapa sih yang nggak takut gitu sama virus corona. Cuman lihat di media-media itu kan hotel-hotel juga justru mereka tuh lebih gitu kasih kenyamanan buat pelanggan kayak gitu. Kayak pas masuk aja kemarin tuh udah dicek suhu, dicek ini itu, dan udah tanya-tanya juga, katanya ya sering didisinfektan gitu.
Baik, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Selaku untuk Ketua PRI, selaku Ketua PRI secara kelembagaan untuk mendorong anggotanya bertahan di tengah gempuran wabah COVID ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau pelaku usaha itu kan semuanya pasti ingin bertahan, ya. Ingin bertahan dalam keberlangsungan usaha tersebut. Nah, dengan kondisi COVID ini, pertama yang harus dilakukan oleh anggota harus taat terhadap ketentuan pemerintah. Ya, kalau meminta mereka untuk bertahan, ya caranya itu bertahan dengan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Apa itu? Laksanakan protokol kesehatan. Karena dengan melaksanakan protokol kesehatan, secara tidak langsung menunjukkan kepada pelanggan, ya, atau pelanggan usaha tersebut, bahwasanya usaha ini betul-betul concern. Nah, kalau nanti mereka tidak laksanakan protokol kesehatan, contohnya di depan tidak ada cuci tangan ataupun hand sanitizer ataupun termogan, konsumen pelanggan akan kepercayaannya berkurang. Wah, ini hotelnya kurang lagi. Kayaknya kondisi seperti ini. Kenapa? Kalau ada satu saja hotel yang terdampak, itu dampaknya kepada seluruh hotel. Maka kita selalu tekankan, jaga protokol kesehatan secara baik. Ya. Tidak lihat hotel apapun. Ya, kalau misalnya satu hotel yang positif pelanggannya, wah ini tersebar. Mungkin Tribun akan sampaikan, pelanggan hotel A positif. Wah, ini seluruh Indonesia. Wah, hotel di Pekanbaru atau di Riau itu tidak ini. Tambah lagi serangan netizen, Pak. Jadi yang paling penting laksanakan protokol kesehatan. Persoalan rezeki saya kira itu sudah ada garis tangannya. Kalau itu dilaksanakan, tentu kepercayaan pelanggan tetap akan terjadi. Ngomong soal pemerintah nih, Pak. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi bagi sejumlah sektor industri. Dan apa harapan PRI terhadap pemerintah? Stimulusnya sampai hari ini baru bentuk penundaan pajak, Bu, ya. Amin, amin. Belum terbentuk. Kalau misalnya ada bantuan tunai langsung untuk karyawan, seperti tadi kan ada yang 50% pegawai yang dirumahkan, itu kan angin segar bagi kita. Kemarin ada namanya kartu prakerja, 600.000 per bulan. Tapi itu pun kemarin saya dengar berita dari Tribun juga, saya baca berita kan, dihentikan oleh Pak Jokowi karena tidak relevan. Yang paling penting bagi kita sebenarnya bagaimana pemerintah bisa meningkatkan sektor ekonomi. Ya, jalur transportasi itu dihidupkan kembali. Orang datang ke Pekanbaru, ya, tidak perlu dari luar, cukup dari provinsi Riau antar kabupaten kota itu bisa datang kembali dengan penjagaan protokol yang baik. Kalau protokol yang baik, otomatis kan orang jangan, wah Pekanbaru kemarin udah jalur hijau, sekarang jadi merah lagi, kan takut lagi. Ini harus betul-betul dijaga. Kita saling menjaga, makanya kami kemarin sampaikan dengan Pak Wali, PHRI punya acuan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pimpinan Pusat PHRI. Dan ini sudah dilaksanakan. Terbukti apa? Untuk kreasi video penanganan protokol kesehatan, Kota Pekanbaru juara 1 nasional untuk perhotelan. Nah, ini kan satu prestasi yang baik sehingga kepercayaan masyarakat nanti betul-betul bisa. Nah, maka kami berharap tumbuhkan kembali sektor ekonomi ini dengan membuka akses ke Pekanbaru. Dengan dibukanya akses ini otomatis ekonomi muncul kembali. Tapi protokolnya jangan sampai lemah. Ya, protokol jangan sampai lemah. Nah, bagi masyarakat yang terdampak segera tangani. Itu yang paling penting. Kalau untuk stimulus saya kira pemerintah nggak akan kuat lah memberikan bantuan secara finansial kepada pengusaha. Dan dalam jangka waktu yang lama juga itu, Pak, ya? Ya, yang paling penting bagaimana tenaga-tenaga kerja yang dirumahkan ataupun yang terdampak tadi ini diberikan ruang gerak mereka untuk bisa beraktivitas. Jangan biarkan mereka ini terpuruk sehingga pemerintah diam saja. Kan pemerintah ini kan bukan cuma satu sektor pariwisata aja. Ada UMKM, ada koperasi,
ada tenaga kerja, ada perdagangan. Nah ini bisa. Ya kalau memang misalnya tenaga kerja buatlah pelatihan bagi mereka yang terdampak ini, sehingga mereka tidak putus asa. Kalau perdagangan buatlah semacam aktivitas seperti kemarin apa yang sekarang sering dilakukan webinar ya. Webinar. Nah itu terus galakan terus sehingga mereka tidak frustasi. Walaupun mereka di rumah, mereka dapat pengetahuan dan pengalaman dengan kondisi yang terbaru. Kalau misalnya pelatihannya di hotel kan nggak perlu lagi, cukup pakai gadget mereka sudah bisa pelatihan. Yang penting nggak bayar ya. Ya, minimal bayar kuota Pak. Oh bayar kuota ya. Boleh boleh. Sampai webinar itu streaming lumayan bagus di kuota. Ya kuota dibayarkan pemerintah boleh juga. Iya, mungkin mudah-mudahan pemerintah dengerin Pak. Iya. Amin ya. Dan gini Pak, virus corona ini belum tahu juga kapan berakhirnya dan mudah-mudahan cepat Pak ya. Sebenarnya apa akibat paling buruk ya untuk industri perhotelan? Kalaupun pandemi ini masih berlangsung lama. Kalau yang namanya siklus itu kan kita nggak bisa memprediksi ya. Karena dulu juga ada pandemi juga yang namanya beda-beda kan. Nah, sekarang ini kayaknya memang agak lebih panjang. Yang namanya virus itu kan bukan ciptaan kita. Ya, apapun judulnya kita ikuti saja. Kalau sekarang kan ada katanya new normal ya. Nah, tentu kondisinya udah berbeda. Kalau dulu orang jarang baca berita pakai gadget, pakai koran manual, orang udah pakai ini. Baca berita pakai ini aja. Nggak perlu pakai. Pagi-pagi yang dilihat bukan koran dulu. HP yang dilihatnya, beritanya apa ini? Iya kan? Sampai-sampai mata sakit juga dong. Di pagi bukan benar HP yang dilihat itu. Nah bagi pengusaha yang lihat pertama kan, wah ini kondisi sekarang gimana nih? Baik apa enggak nih? Ya kan begitu. Hari ini udah berapa pendapatannya? Yang paling penting informasi up to date. Kemungkinan yang paling buruk aja Pak. Misalnya Yang paling buruk ya usaha tutup lah. Tapi jangan sampai lah. Ya. Kalaupun usaha tutup, tentu ada usaha yang baru. Ini siklus itu biasa. Dalam usaha perdagangan, ada yang buka, ada yang tutup, itu biasa. Yang paling penting dia bisa mengikuti perkembangan. Contoh begini, di hotel, kalau selama ini mungkin order hanya dengan manual. Ya. Sekarang hotel udah bisa membuat order tidak hanya di dalam hotel, tapi bisa keluar. Ibu ya? Ya. Misalnya, saya nggak sebutkan hotel apa, hotel A dia buat paket apa bisa diantar ke rumah dengan delivery. Nah ini kan satu terobosan yang baik. Nah terus kalau dulu kita pesen tiket mungkin langsung ke counter ya. Kalau sekarang cukup pakai aplikasi. Nah ini kan perkembangan ini harus disikapi. Saya kira hotel adalah salah satu bisnis yang selalu up to date terhadap perkembangan teknologi. Nah ini menjadi tantangan kita, bagaimana dunia pariwisata dan perhotelan ini tidak berdampak berat terhadap kita, tapi memanfaatkan ini untuk perkembangan dunia usaha yang kelanjutannya. baik. Untuk Mbak Wismi nih, Ya. ngomongin soal strategi baru nih. Ya. Untuk Kangmer sendiri, strategi apa yang dilakukan agar tetap bertahan? Kalau kami melakukan segala daya upaya ya demi pasti memperjuangkan kelangsungan hotel ini ya gitu ya, dan karyawan-karyawan yang sudah dirumahkan itu, dan memperjuangkan kembali bahwa situasi segera normal gitu ya. Dari tadi cerita Pak Nov ya, dengan delivery kami melakukan itu, dan sewaktu bulan puasa kemarin kami bikin jualan itu drive-thru. Drive-thru. Dimana ya kalau kita lihat dari protokol COVID-nya sebenarnya juga tamu tidak langsung secara ya ada distancing lah Pak, gitu. Jadi tamu kita jualan, kemudian tamu lewat dari mobil ke depan lobi, kemudian belanja kita serahkan ya, yang pastinya staff kita udah pakai sarung tangan, kemudian pakai masker sama face shield. Ya cashless juga gitu, kita juga menggunakan pastinya dari pembayaran pun online jadinya gitu, tidak mengurangi lah untuk ada pertukaran uang begitu. Jadi itu cukup
menggebrak juga gitu, sehingga ya agak sedikit macet gitu ya, mohon maaf ya mungkin yang lantas. Jadi di Jalan Sudirman itu apalagi kita dekat flyover, jadi cukup kalau rame macet jadinya di depan itu. Selain itu juga kita akan buat yang namanya paket waiting juga, yang bisa juga dengan drive thru gitu. Jadi pengantinnya berdiri, kemudian makanannya di take away, dibawa pulang gitu. Ya, segala upaya kita pikirkan, karena dengan kondisi begini mau nggak mau kita dituntut untuk mencari ide gitu, ide apa yang mesti kita gali sehingga ini menjadi sesuatu yang memang tidak normal dan butuh penyesuaian waktu begitu. Memang kalau saya lihat sih trennya memang hotel udah mulai nyiapin menu-menu baru makanan, jadi kayaknya udah mulai wah bisnis kuliner nih. Ya. Jadi yang biasanya kita bisa makan di tempat restoran, ya mau nggak mau delivery dan kita antar sampai ke rumahnya si tamu, sehingga mereka pun merasa lebih hygiene dengan packaging kita yang pasti sangat aman gitu, dengan wrap dibungkus beberapa lapis, kemudian petugas kita juga semuanya pakai sarung tangan, koki yang masak pun semuanya dikemas dengan se-hygiene mungkin gitu untuk makanannya gitu, Pak. Baik, Mbak. Ya. Berdasarkan data dari WHO, pandemi ini diperkirakan baru akan tertangani secara maksimal pada tahun 2021 mendatang. Itu data dari WHO. Ya. Nah, seiring dengan penemuan dan penggunaan vaksin virus corona, artinya dampak terhadap bisnis hotel juga akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Lantas bagaimana hotel primer menyikapi hal ini? Ya, kalau mau dilihat memang harus nunggu vaksinnya ada baru kita bisa lega ya Pak. Tapi vaksinnya sampai sekarang belum ditemukan gitu. Jadi ya sesuai dengan kita menjalankan protokol yang ada. Kemudian untuk bertahan ini kita mencari segmen bisnis yang baru. Yang pastinya segmen yang baru ini ya kita juga imbangi dengan adanya teknologi, di mana sekarang ya nggak dipungkiri untuk pariwisata kan pasti benar-benar unlock gitu, benar-benar sangat terpengaruh gitu. Jadi kita ya akan berusaha untuk menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Teknologinya ya mungkin sekarang kalau mau lihat menu kita pakai barcode gitu. Jadi dari handphone kita scan, dari handphone kita pribadi langsung bisa melihat menu-menu pilihannya gitu. Bahkan ada aplikasi yang baru yang nantinya kita mau buka pintu kamar pun tidak perlu pakai kartu lagi. Kita cuman aplikasinya pada saat check-in diinstal, kita juga langsung dekatkan handphonenya ke pintu bisa terbuka. Gitu. Jadi aman, ya, dan kita istilahnya menggunakan yang touchless gitu, Pak. Kemudian juga ya memang dari pemerintah pun sejak ada perwako yang baru itu dari Premier kita juga melakukan adanya izinnya namanya izin tatanan perilaku hidup baru ITPHB. Jadi pun masyarakat yang ingin ke hotel merasa lebih nyaman gitu bahwa dengan ada izin ini mengadakan acara kita tetap menjalankan protokol COVID ya, dan setiap depan pintu, belakang ya akses masuk kita menggunakan akses untuk termogan, kemudian cuci tangan dulu baru boleh masuk gitu. Kemudian kita juga disinfektan. Bahkan acara-acara Pak, sekarang kita ini Pak kalau prasmanan buffet itu kita yang ada petugas yang iya, jadi kalau lihatnya kesannya kan seperti dijatah gitu ya, tapi ya itu sebenarnya buat touchless lebih gitu, lebih terhormat ya Pak, langsung duduk saja, didatangi, disiapin. Luar biasa. Biasanya kami sendiri. Itu lebih naik lagi ya harganya. Lebih naik lagi Pak, karena ekstra ya, ekstra petugas ya Pak. Gitu. Biaya tambah Pak, biaya tambah tapi pendapatan kurang. Iya, besar pasak daripada tiang. Untuk Ketua PRI Pak Nop, kepada masyarakat seperti apakah sosialisasi dan himbauan PHRI sendiri agar mereka tetap menggunakan jasa hotel? Oh iya. Tapi tahan dulu Pak, kita tahan dulu. Ya, tahan dulu. Simak video berikut ini. Oke,
kontribusi PAD kita, bukan PAD sebenarnya, dari pajak daerah saja ya. Jadi pajak daerah 2019 itu capaian kita itu sampai 627 miliar ya. Kalau kita bandingkan dari 2018 ya, kita naik itu 122 miliar. Tertinggi semenjak badan ini ada kenaikan itu. Hotel menyumbang sebesar 40 miliar ya. Dari pajak hotel, dari total 627 itu dari hotel menyumbang 440 miliar. Dari pajak restoran itu sebesar 118 miliar, dan dari hiburan sebesar 21,5 miliar. Kalau kita hitung persentase ya, dari hotel itu 6,4% dari total pajak daerah 2019, restoran sebesar 19%, hiburan sebesar 3,4% dari total pajak daerah ya di tahun 2019. Lalu bagaimana dengan semester pertama 2020 terhadap pajak hotel? Saya cerita dulu di triwulan pertama. Di TW1 itu kita target 132 miliar, capai 145 miliar. Artinya apa? Kali pertama juga kita di triwulan pertama over target ya. Hotel sampai tembus sebesar 4 miliar sebulan rata-rata gitu. Artinya kontribusi dari hotel itu sampai dengan 4 miliar satu bulan. Kita bergerak di angka optimis sekali saat itu ya. Restoran tembus 11 miliar satu bulan, dan pertama kali juga dalam sejarah ini hiburan juga kita tembus 2 miliar dalam satu bulan. Ini angka luar biasa ini sebenarnya di triwulan pertama. Pertengahan Maret kita sudah mulai terasa dampak virus corona, pandemi ini sudah mulai terasa di kita. Terus pembayaran pajak berturut-turut turun dari 4 miliar itu turun ke 2 miliar kalau untuk hotel ya. Terus dari 4 miliar itu turun ke 1 miliar, turun ke 200 juta, sampai terakhir itu sampai hanya masuk kita 135 juta sebulan. Memang luar biasa dampak pandemi ini. Lalu untuk restoran juga dari 11 miliar itu turun ke 4,8, turun lagi ke 2 miliar, turun lagi ke 1 sekian. Apakah ada relaksasi untuk hotel atas pajak mereka? Wali kota tidak hanya memberikan relaksasi untuk satu pajak, tapi memberikan ke 11 pajaknya. Ke 11 pajaknya Pak Wali, pemerintah kota memberikan kebijakan. Saya kira itu ya. Oke. Baik, Pak Nok. Pertanyaan yang tadi, apakah himbauan KRI Riau terhadap para anggotanya agar tetap bertahan dan selamat dari hantaman COVID ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau selamat dari hantaman COVID, saya kira semuanya kan terdampak. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengelak daripada wabah ini. Nah, bagaimana mereka bisa tadi berimprovisasi, membuat terobosan-terobosan baru. Karena kan itu masing-masing core bisnis kan sudah punya tanggung jawab mereka masing-masing. Kalau rasa-rasanya usahanya tidak memungkinkan, itu kan bisa dia mengalihkan yang lain. Ya. Tapi saya kira itu adalah salah satu yang menjadi strategi terakhir lah ya. Tapi yang paling penting bagi kita dengan hotel yang ada di Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau, dan juga restoran, rumah makan, ini kan cukup banyak. Nah, dengan dampak ini kan kelihatan mana usaha yang dijalankan secara sungguh-sungguh, atau usaha yang dijalankan mungkin dengan setengah-setengah hati saja, hanya mengandalkan tempat, terus beraktivitas, tapi tidak melaksanakan sesuai dengan tatanan yang ada. Nah, dengan kondisi seperti ini, itu membuat mereka, para pengusaha, dan tidak pengusaha ya, para pengusaha itu betul-betul
berpikir keras bagaimana mereka bisa menyelamatkan usahanya ini. Ya, membangun hotel itu bukan hal yang gampang. Kalau dulu hotel tidak begitu banyak. Kalau sekarang boleh dikatakan, saya sampaikan juga kepada masyarakat, ada hotel yang disulap dari ruko menjadi hotel. Nah itu kan sesuatu hal yang saya mohon maaf boleh dikatakan itu tidak pada tatanan yang sebenarnya. Ini harus betul-betul dilihat bahwasanya hotel itu ada tatanan yang standarisasinya ada. Nah atau mungkin rumah atau kos-kosan dijadikan apa gitu kan, penginapan. Nah ini betul-betul harus kita perhatikan. Kalau hotel ada standarisasinya. Bagaimana mereka bisa mempertahankan itu, bagaimana mereka bisa menjalankan itu sesuai dengan standarisasi hotel. Hotel ini tidak hanya sekedar tempat tidur saja, tetapi keamanan dan kenyamanan itu yang paling penting. Kalau cuma hanya tempat tidur saja, itu boleh dikatakan mungkin kos-kosan. Ya, tapi kan banyak juga kos-kosan yang beralih fungsi sebagai hotel. Kenapa? Wah ini kan bisa harian Mbak ya? Hah? Bisa harian, Bisa harian, bisa bulanan ya. Padahal ini kan mengurangi daripada kenyamanan dan keamanan hotel sendiri. Ya. Sebuah hotel itu ada kelasnya, ada grade-nya. Tidak hanya sekedar menyediakan tempat tidur saja. Nah kalau ini diabaikan, maka nanti terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Ini perlu sebagai patokan pemerintah untuk memberikan izin. Jangan sampai nanti izin itu diobral begitu saja. Ketika pandemi ini terjadi, semua pada kelimpungan, goyang. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan ini? Kita harus bisa mempertahankan harga. Jangan harga nanti dengan pandemi ini banting harga serendah mungkin, sehingga bukan menyelamatkan dunia usaha, malah menghancurkan dunia usaha. Ini harus diperhatikan. Jalan satu-satunya kita harus tegas. Maka kemarin saya waktu ketemu dengan Pak Wali audiensi, ya beberapa pengurus kami ajak, kami sampaikan dengan Pak Wali, Pak ini loh ada panduan kami yang harus dilaksanakan. Seperti yang kemarin ngurus izin tatanan baru itu, saya minta berdasarkan acuan PHRI. Nah kalau perlu pakai rekomendasi, supaya apa? Supaya tidak sekedar memberikan izin saja. Kalau nggak ikuti panduan ini, jangan kasih izin. Kenapa? Ini malah merusak nanti. Kalau dirusak, satu saja hotel yang berdampak terhadap positif COVID, wah, hancur dunia pariwisata dan dunia perhotelan di Pekanbaru. Itu yang kami sampaikan dengan Pak Wali kemarin. Maka tidak hanya sekedar memberikan izin, tapi ikuti acuan protokol yang sudah dikeluarkan oleh PHRI pusat. Nah kalau ini dilaksanakan, apapun jenis hotelnya, baik itu Melati, Wisma, kalau itu dilaksanakan, why not? Ini berjalan secara baik. Nah harga tidak perlu dibanting, tidak perlu dijatuhkan. Kami terus terang, yang kita perhatikan bukan hanya sekedar hotel berbintang 4 bilang, nah, yang bawah-bawah ini perlu diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan nanti ini jalannya selendang apa namanya? Kalau yang berbintang misalnya jualnya udah rendah, bagaimana yang di bawah bintang lagi? Tambah berapa lagi harganya dan berapa? Itu jadi sebagai asosiasi kami menyampaikan kepada pemerintah, mari sama-sama kita jaga. Karena kalau seandainya sampaikan 175 miliar pendapatan Kota Pekanbaru itu dari sektor pariwisata. Ya, 175 miliar. Hari ini berapa pemasukan? Belum tahu. Nah, kalau 175 miliar pendapatan pemerintah dari sektor pariwisata, berapa transaksi? Saya hitung sekitar 1,75 triliun transaksi yang terhenti. Ya kan? Terhenti transaksi ini. Nah, kalau transaksi terhenti, otomatis kan pendapatan pemerintah kan juga terhenti. Ayo sama-sama kita genjot kembali sektor ini supaya bangkit kembali. Nah, dengan Pajak minta tolong lah ya. Nah, Balik lagi pajak minta tolong lah ya. ya, cara tadi itu beri kami stimulus, beri kami keringanan, dan laksanakan yang sesuai dengan acuan dari PHRI.
itu banyak loh, termasuk klub, termasuk kafe, termasuk restoran, lengkap itu semua. Lengkap. Beberapa item yang ada dalam sektor pariwisata lengkap bermacam itu. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah ini pandemi berjalan terus, nggak masalah. Karena kan ini wabah ini bukan harus kita kesampingkan, wabah ini kita hadapi. Betul. Hadapi wabah, laksanakan protokol yang baik untuk mengantisipasi ini. Karena nggak mungkin kita menghindari ini, sementara ini berkembang terus. Apapun wabah itu ada tantangan. Tidak harus kita lari dari wabah, tapi kita hadapi. Nah, untuk masyarakat sendiri Pak, seperti apa sosialisasi dan himbauan? Masyarakat dengan kita laksanakan protokol yang baik, masyarakat pasti akan melihat bahwasanya sektor pariwisata sudah siap. Kalau sektor pariwisata sudah siap, masyarakat tidak akan ragu ingin berwisata, ingin menginap di hotel, ingin bikin acara di hotel, nggak ada masalah. Dia sudah siap. Kalau perlu kemarin kami nyampaikan, ketika nanti ada wedding ataupun pesta, jangan biarkan hotel ataupun usaha kami berjalan sendiri. Kalau perlu ada petugas di sana gitu loh. Ya, kami kalau sampaikan juga Pak Wali, Pak, ada petugas di sana, berdiri di sana pakai baju COVID, petugas COVID. Nah, iya, bukan kita menakut-nakutin, tapi ada kepercayaan masyarakat. Oh, ternyata hotel A ini udah ada petugas yang mendampingi dari pemerintah. Jadi mereka ada rasa rasa nyaman. Kadang begini, kalau dari kami yang melaksanakan ini, jangan-jangan nanti dia marah. Ngapain ngatur-ngatur? Iya kan? Nah, kalau ada petugas dari pemerintah, enak kita pas ada acara wedding, dia tegak di sana kan? Kan tidak perlu gini-gini. Nah, cukup tegak petugas COVID dari pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, mereka laksanakan itu secara baik. Datang pakai termogan, cuci tangan, terus dia jaga, nggak sekedar nanti kalau nggak ada petugas dia cipika-cipiki. Ini harus kita hindari, jangan sampai nanti hal-hal yang biasa dilaksanakan pada waktu sebelum COVID dilaksanakan juga nih. Jangan cipika-cipiki, apalagi sama muharramnya. Tapi kemarin ada loh Pak di premier ada. Waktu akad nikah kita memang sulit mengedukasi mereka, ini agak sulit memang masyarakat kita edukasi. Hal kecil menggunakan masker saja, infonya yaitu ya maskernya tinggal di mobil, kemudian maskernya nggak dibawa atau tinggal di kamar. Ya mungkin karena udah dandan jadi takut juga ketutup gitu hasil dandan gitu. Pakai masker yang bagus ini, pakai di renda-renda. Iya, di renda-renda. Ada masker emas yang harganya 5 juta itu. Saya mau beli itu juga benar. Sesuai matching sama baju. Nah, bagaimana Mbak Wismi ini dampak penerapan new normal sendiri bagaimana bisnis perhotelan khususnya di Premier? Ya, nyambung dari yang tadi, untuk new normal ini ya kita tidak henti-hentinya mengedukasi si tamu yang datang, kemudian kita lengkapin juga dengan beberapa media bahwa ini penggunaan masker wajib. Itu tidak henti-hentinya kita ingatkan. Jadi kita pun langsung menegur. Kemudian di dalam lift, apabila kapasitasnya terlalu ramai, kita akan kurangin. Kita akan arahkan mereka bahwa kita bisa gunakan lift satu lagi. Karena dalam satu lift yang biasanya bisa muat sampai 10-12 orang, kita sekarang kurangin jadi cuma 6. Itu otomatis setengahnya berkurang gitu Pak. Kemudian untuk dari sisi kapasitas dalam ruangan, restoran pun kita akan susunannya kita bikin untuk new normal, ada distancing jarak gitu. Jadi nggak serapat seperti yang normal biasanya, kita buatnya agak berjarak. Kemudian ya terpikir juga ide tadi kata Pak Nov mengenai sektor pariwisata bahwa tidak hanya sekedar tidur, menyediakan tempat tidur, menyediakan penginapan, tempat makan. Ya bisa jadi kelamaan kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya, tapi ya memang harus kita hadapin betul Pak Nov. Kalau kita hanya cuman pasrah, ya lama-lama tenggelam, ujung-ujung jadinya ya tutup gitu, habis usahanya habis gitu. Jadi kita harus benar-benar hadapin, kita pikirkan ide apa yang benar-benar new normal, yang lain daripada yang lain. Katakan biasa kita menginap di hotel, ini salah satu contoh. Menginap di hotel, kita masuk, oh ya semua udah tertata tempat tidurnya. Nah, bagaimana meyakinkan tamu? Ini kalian di disinfektan nggak?
yakin nggak setiap Iya. hari disinfektan Steril atau nggak apa ya? steril nggak? Nah, why not kita misalnya, kenapa tidak kita misalnya gini, pada saat tamu datang sampai di kamar, itu tempat tidurnya masih bersih, masih belum dikasih spray bahasanya lah ya, kita kasih bedsheet, tutup bantal belum ada. Nah, petugas kita bisa datang mungkin dari laundry masih utuh dalam plastik ataupun di dalam box UV misalnya benar steril, di depan tamu itu kita membentangkan bedsheetnya gitu. Jadi dia merasa, oh iya ini spray yang saya tidurin ini benar-benar aman, benar-benar steril gitu. Nah, itu salah satu contoh yang mungkin ya new normal nantinya kan begitu. Memang lain, kita merasa oh ya kok beda ya inilah new normal begitu. Jadi tamu merasa lebih aman, nyaman, ya dia lebih merasakan ya ini benar-benar steril gitu. Itu, dan tidak hentinya kita pasti mengedukasi terus dari tamu yang datang ke hotel. Baik. Gitu. Terakhir Pak Nop, kira-kira apa ya harapan kita untuk pemerintah terkait Nah ini. jasa perhotelan dengan dampak COVID ini? Harapan kita kepada pemerintah ya harus perhatiin kita dong. Kita kan udah kasih pajak. 175 miliar loh setahun kita bayarkan pajak untuk pemerintah. Jangan nanti ketika kita terdampak dibiarkan begini saja. Ya. Berikan kita perhatian khusus, ya, baik itu di bidang apa saja yang terkait dengan, karena kami juga punya karyawan, kami juga punya kebutuhan, ya, kebutuhan, contoh kebutuhan pokok, kebutuhan yang kita beli belanja di pasar itu harus terpenuhi, harganya juga harus stabil. Terus karyawan juga punya kredit, ya, dia punya kredit, dia punya hutang, dia punya pembayaran, dia punya tanggungan, dibantu, ya, jangan sampai nanti karyawan yang sudah kena di rumah kan dibiarkan begitu saja, jadi beban lagi nanti. Terus kalaupun ada persoalan, jangan malah dibesar-besarin, kalau perlu itu diselesaikan secara baik. Ya, yang paling banyak sekarang persoalan kita itu pada karyawan, ya. Ya. Dia ada utang, blessing ataupun di mana itu harus kita bantu. Jangan sampai mereka nanti tertunggak, terus mereka juga nanti akan ada kena list, blacklist. Iya, bantu juga itu supaya kalau karyawan nyaman, tentu operasional kita juga berjalan dengan baik. Mbak Wismi, pertanyaan yang sama gimana? Ya ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, jadi kalau boleh dibilang, oke lah, pemerintah kalau mau bantu, kami sangat besar sekali harapan bantu gitu. Katakan pun tidak bisa membantu, kami mohonlah pajaknya jangan terlalu, ya ada dispensasi, ada ya mungkin pengurangan harga. Bahkan ada beberapa kota yang kami tahu itu ada juga yang dibebaskan gitu pajaknya gitu untuk selama masa COVID ini saja gitu. Karena jangankan mau bayar pajak, untuk membayar operasional sama gaji karyawan aja pun kami masih belum sanggup gitu. Ya gaji saya tuh jujur ya. Mungkin bisa Gitu. disampaikan itu kota-kota mana ya kira-kira yang dapat keringanan pajak atau dapat dispensasi dari petugas tempat? Di Sumatera Selatan. Itu Dapat ya? di Muara Enim, ya. Itu kalau istilahnya PB1. PB1-nya itu benar free selama 4 bulan. Itu. Ya, jadi harapannya ya dari pemerintah itulah kami ya mohon untuk pajak ini bisa ditoleransi dan didispensasikan lah gitu. Jangankan membayar yang sama dengan tahun lalu gitu. Ini malah rencana akan naik gitu. Aduh, mau bayar sama dengan tahun lalu aja mungkin dulu nggak sanggup gitu. Nggak sanggup, bukan tidak mau bayar tapi nggak sanggup gitu. Ya harapannya ya semoga dengan ya terima kasih juga lah ada seperti talk show mengenai seperti ini dari Tribun gitu. Jadi semoga ini bisa menjadi media untuk kami ke pemerintah gitu mengenai travel talk ini gitu. Baik, Ya. Pak Nop, terima kasih
Atas Ya, kehadirannya. terima kasih Theo dan terima kasih. Mbak Wismi, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih. Sekian Tribuners, perbincangan kami dengan Ketua PRI Riau, Pak Nofrizal, dan General Manager Hotel Premier Pekanbaru, Mbak Wismi. Ya. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih.